Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mendatangi salah satu air terjun yang lagi viral di Pulau Lombok, yaitu air terjun Benang Kelambu. Sebenarnya pada kesempatan sebelumnya saya juga pernah membahas tentang air terjun Benang Kelambu ini. Namun pada video sebelumnya saya kurang puas mengeksplor dari air terjun Benang Kelambu ini sehingga saya memutuskan untuk kembali lagi. Jalur menuju air terjun Benang Kelambu ini sangat banyak. Kalian bisa memilih datang dari Desa Batu Liang, Desa Kopang, Desa Mantang, serta dari Desa Perian atau Lombok Timur. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek di Google Maps sesuai dengan lokasi kalian masing-masing. Jalur yang menuju air terjun ini kita harus melewati pedesaan-pedesaan warga serta persawahan ataupun kebun warga yang ada di sekitaran Batu Liang Utara. Jalanan yang menuju air terjun Benang Kelambu ini bisa dibilang masih cukup sepi. Namun walaupun begitu, jalanan yang menuju air terjun Benang Kelambu ini bisa dibilang cukup bagus. Jalanannya sudah diaspal seperti ini sampai di area parkirannya, sehingga sangat memudahkan pengunjung yang berkunjung ke air terjun Benang Kelambu ini. Setelah berjalan selama 1 jaman lebih, sekarang kami sudah sampai di area parkirannya. Pengunjung pada hari ini sangat banyak sehingga semua parkiran yang ada di Benang Kelambu ini semuanya penuh. Hampir tidak ada tempat kita memarkirkan motor. Untuk uang parkirnya kalian hanya perlu membayar Rp5.000 saja per motornya. Air terjun Benang Kelambu dan Benang Setukel ini berlokasi di Desa Aiberi, Kecamatan Batu Liang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kebetulan ketika kami kesini sedang musim durian sehingga kami bisa melihat banyak sekali durian-durian yang ada di sekitaran parkir serta banyak sekali pedagang yang berjualan buah durian di sekitaran air terjun Benang Kelambu ini. Setelah parkir motor kami pun membeli tiket di loket pembelian tiket. Adapun tiket masuk ke air terjun Benang Kelambu ini adalah Rp5.000 per orangnya, baik dewasa maupun anak-anak. Setelah membeli tiket kami pun berjalan menuju air terjunnya langsung. Oh iya, ini saya perginya bersama misan-misan saya karena misan-misan saya ini belum pernah berkunjung ke air terjun Benang Kelambu. Jadi kami kesininya rame-rame, ada juga misan saya yang membawa anaknya yang masih kecil. Di sekitaran loket banyak sekali pedagang yang berjualan makanan. Mulai dari pedagang yang menggunakan motor maupun pedagang yang mempunyai lapak di sekitaran air terjun Benang Kelambu ini. Namun perlu kalian ketahui bahwa harga makanan yang ada di sekitaran lapak-lapak ini lumayan mahal. Dan jika kalian ingin irit, kalian bisa membeli makanan di luar maupun membawa dari rumah. Di sekitaran jalan yang menuju air terjunnya kita akan menemukan banyak sekali ojek-ojek yang menawarkan jasa ojek bagi kalian yang tidak ingin capek-capek jalan menuju air terjunnya. Di sini juga terdapat guide lokal yang siap menemani perjalanan kalian, bagi kalian yang berasal dari luar kota maupun dari luar negeri. Adapun tarif guide ini adalah Rp150.000 per guide-nya. Dan tarif ojeknya adalah Rp50.000 per orangnya dan itu sudah termasuk bolak-balik. Di lokasi wisata ini terdapat 2 air terjun, yaitu air terjun Benang Setukel dan air terjun Benang Kelambu. Dan ini adalah jalanan yang menuju Benang Setukel serta Benang Kelambu. Jika kalian melewati jalur yang sebelah kiri ini, maka kalian akan sampai di air terjun Benang Setukel. Dan kalian bisa melanjutkan perjalanan menuju air terjun Benang Kelambu melalui jalur Benang Setukel ini. Namun dari jalur ini kalian akan menemukan banyak sekali anak-anak tangga serta anak tangganya cukup tinggi dan banyak. Pada kesempatan kali ini tujuan saya hanyalah Benang Kelambu, jadi saya memutuskan melewati jalur yang dilalui oleh ojek-ojek ini. Atau jalanan yang lurus. Jalur yang satu ini akan langsung mengantarkan kalian menuju air terjun Benang Kelambunya.
Jalur ini adalah jalur ojek yang dimana jalur ini digunakan oleh para ojek untuk mengantarkan tamu-tamu ataupun muatan mereka menuju air terjun Benang Kelambu. Jalurnya cukup besar serta melewati perkebunan warga yang ada di sekitar. Sebenarnya jalur ini cukup panjang, namun bagi saya jalur ini cukup landai. Ketika kalian melewati jalur ini, maka kalian harus bersabar. Karena kalian harus berbagi jalanan bersama ojek-ojek yang berseliweran. Nah, seperti ini nih, ojek-ojeknya pun saling menunggu satu sama lainnya agar tidak terjadi kecelakaan. Setelah berjalan begitu lama, akhirnya kami pun sampai di gerbang yang menuju air terjun Benang Kelambunya. Dan disinilah para penumpang akan diturunkan oleh ojek-ojek yang mengantar mereka. Walaupun sudah sampai di gerbangnya, namun kalian harus berjalan lagi menuju air terjunnya melewati anak-anak tangga yang begitu banyak. Jadi harus tetap semangat ya, karena perjalanan masih cukup panjang. Pengunjung dari air terjun ini selalu ramai setiap harinya, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Pengunjung yang berdatangan pun bermacam-macam, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Di anak tangga yang menuju air terjun Benang Kelambu ini, kita juga harus tetap bersabar. Karena kita harus berbagi jalan dengan pengunjung yang naik maupun pengunjung yang sedang turun. Setelah berjalan selama beberapa menit, akhirnya sekarang air terjunnya sudah mulai kelihatan. Jadi langsung saja yuk kita lanjutkan perjalanan agar cepat sampai di air terjunnya. Karena misan-misan saya ini sudah tidak sabaran untuk mandi di sekitaran air terjun Benang Kelambu. Ini juga salah satu air terjun yang ada di sekitaran air terjun Benang Kelambu. Ini adalah anak-anak dari air terjun Benang Kelambu. Pengunjung pada hari ini memang sangat-sangat banyak, maklum saja karena sedang libur akhir tahun serta pergantian tahun.
Jadi jujur saja saya ini sampai pusing-pusing melihat banyaknya pengunjung yang berdatangan ke air terjun pada hari ini. Dan ini sekarang saya sudah sampai di air terjunnya, namun saya harus menemani misan-misan saya ini untuk mengganti pakaian agar mereka bisa mandi di air terjun Benang Kelambu ini. Dan ini adalah tempat mengganti pakaian yang ada di Benang Kelambu ini. Jika kalian ingin ke toilet maupun mengganti pakaian di Benang Kelambu ini, kalian harus membayar uang masuk sebesar Rp2.000 per orangnya. Begitupun juga dengan musola yang tersedia, kalian harus membayar Rp2.000 per orangnya untuk bisa uduk serta melakukan sholat di musola yang ada di Benang Kelambu ini. Saya tidak tahu fasilitas ini dibangun secara pribadi atau dibangun oleh pengelola yang ada di sekitaran Benang Kelambu. Yang pasti ada oknum-oknum yang meminta uang masuk ketika kita ingin menggunakan fasilitas yang ada di sini. Namun saya rasa fasilitas-fasilitas yang ada di tempat wisata seperti ini dibangunnya oleh pemerintah atau pengelola pariwisata tersebut. Sehingga menurut saya ini adalah fasilitas umum yang tidak perlu dikenakan biaya masuk. Dan ini adalah keindahan dari air terjun Benang Kelambu yang bisa kalian nikmati. Air terjun Benang Kelambu ini mengalir di antara tebing-tebing menyerupai tirai atau yang dalam bahasa Lomboknya diartikan dengan kelambu. Sehingga air terjun ini dinamakan dengan air terjun Benang Kelambu. Pengunjung pada hari ini benar-benar ramai, bahkan banyak sekali emak-emak yang sangat eksis ketika berfoto-foto di sekitar air terjun Benang Kelambu ini. Bahkan dari sebagian mereka meminta untuk berfoto-foto bersama turis yang sedang berkunjung ke air terjun Benang Kelambu ini. Bahkan saking ramainya banyak sekali pengunjung lain yang mandi di sekitaran kali yang ada di air terjun Benang Kelambu ini. Oh iya, di air terjun Benang Kelambu ini juga terdapat pedagang yang berjualan makanan. Serta ada juga tempat berfoto-foto, namun jika kalian ingin berfoto-foto kalian harus membayar Rp2.000 lagi untuk bisa berfoto-foto di tempat yang sudah disediakan tadi. Dan ini misan saya tidak mau mandi di tempat orang yang rame-rame tersebut, sehingga mereka mengajak saya menemaninya ke air terjun yang sebelahnya. Di sini tidak terlalu banyak orang yang mandi-mandi, jadi mereka lebih leluasa untuk mandi. Selesai mandi-mandi kami pun bergegas pulang. Ini kami pulangnya melalui jalur Benang Setukel, agar lebih cepat sampai serta tidak perlu menghindari ojek-ojek yang ada di sekitaran jalur. Jalur yang melalui jalur Benang Setukel ini bisa dibilang cukup adem karena banyak sekali pepohonan-pepohonan besar yang ada di sekitaran jalur yang menghalangi sinar matahari. Sehingga kalian tidak akan merasa terlalu gerah ketika melewati jalur yang satu ini. Menurut saya ketika kita pulang lebih baik kita melewati jalur Benang Setukel ini. Sedangkan ketika kita pergi lebih baik kita melewati jalur ojek tadi. Dan ini sekarang kami sudah sampai di air terjun Benang Setukelnya. Mata air yang ada di air terjun Benang Setukel ini hanya 3. Air terjunnya juga tidak terlalu tinggi.
Sehingga tidak heran jika pengunjung dari air terjun Benang Kelambu lebih banyak dibandingkan air terjun Benang Stukel. Oke, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.